Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini pelajaran matematikanya masih mengenai bilangan bulat. Kemarin kan sudah melihat video, sudah dilihat belum sampai habis? Nah, sudah paham belum? Nah, hari ini Ibu coba menjelaskan sedikit menggunakan buku paket. Jadi buku paketnya diambil, yang belum ambil buku paket, diambil, lalu buka halaman pertama. Bab pertama, halaman 4. Ditunggu ya. Ayo diambil, disiapkan. Ditunggu. Sudah diambil bukunya? Nah, ini halaman 4. Kita akan belajar tentang bilangan bulat melalui buku ini. Semoga bisa membantu antum ya. Ya, bismillah. Perhatikan contoh berikut. Contoh, saat pelajaran olahraga, 3 anak berdiri sejajar dengan 3 tiang bendera di lapangan. Anita berada pada jarak 5 meter di sebelah kanan tiang bendera. Erna berada pada jarak 11 meter di sebelah kiri Anita. Intan berada pada jarak 3 meter di sebelah kanan Erna. Berapa meter jarak antara Intan dan tiang bendera? Ya, itu soalnya. Nah, bisa kita lihat ada gambarnya tuh di bawah. Jawab, langkah pertama, pahami isi soal. Jadi kita pahami dulu. Kalau belum paham, boleh dibaca lagi. Sambil dibaca. Saat pelajaran olahraga, 3 anak berdiri sejajar dengan tiang bendera. Ada 3 anak yang berdiri sejajar dengan tiang bendera. Pertama, nama anaknya Anita, berada pada jarak 5 meter di sebelah kanan tiang bendera. Nah, ini dituliskan. Jadilah diketahui posisi Anita 5 meter di sebelah kanan tiang bendera. Berikutnya, Erna berada pada jarak 11 meter di sebelah kiri Anita. Erna berada pada jarak 11 meter di sebelah kiri Anita. Diketahui posisi Erna 11 meter di sebelah kiri Anita. Siapa lagi anak yang ketiga? Yaitu namanya Intan. Intan berada pada jarak 3 meter di sebelah kanan Erna. Nah, posisi Intan 3 meter di sebelah kanan Erna. Nah, itu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah informasi yang ada di soal, yang nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Berikutnya, berapa meter jarak antara Intan dan tiang bendera? Tanda tanya. Nah, itu berarti yang ditanyakan. Yang ditanyakan berapa meter jarak antara Intan dan tiang bendera? Yang ditanya Intan dan tiang bendera. Kalau antum mau menggambarkan, boleh silakan gambarkan sendiri. Tiang benderanya misalnya di tengah-tengah. Terus Anita 5 meter. Jangan 5 meter asli, misalnya 5 cm aja, pakai penggaris 5 cm. Berikutnya Erna 11 meter di sebelah kiri Anita. Tuh, sebelah kiri Anita. 11 meter, jangan 11 meter, 11 cm aja. Jangan meter, panjang banget. Nanti berikutnya, Intan berada 3 meter di sebelah kanan Erna. Jangan 3 meter asli juga, 3 cm aja. Pakai penggaris, jadi biar benar-benar pas gitu. Kalau misalnya cuma dikira-kira doang, nanti kesulitan. Kalau antum belum punya penggaris, boleh ke warung sebentar. Kan videonya bisa diulang-ulang, ya. Bisa ke warung sebentar beli gitu, satu aja. Oke? Oke, kita lanjut. Sudah tadi langkah pertama, pahami soal, lalu ketahui, yang diketahui adalah informasi yang kita dapat di soal. Tadi posisi Anita, Erna, dan Intan. Lalu yang ditanyakan, berapa meter jarak antara Intan dan tiang bendera? Langkah kedua, selesaikan soalnya. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah menggunakan gambar garis bilangan bulat seperti berikut. Anggap tiang bendera berada pada titik 0. Posisi ketiga anak tersebut dapat ditambahkan pada garis seperti berikut nih. Kalau misalnya antum tadi sudah menggambar ada tiang bendera, lalu sudah dikasih nama titik-titiknya. Yang 5 meter di sebelah kanan bendera, Anita, 5 cm Anita. Nah, itu sebenarnya antum sudah juga membuat garis bilangan. Nah,
Ada yang buat seperti ini, tiang bendera di tengah, lalu Anita 5 meter. 5 meter atau 5 cm. Nah, ini titik-titiknya. Satu titik ini dari tiang bendera ke titik ini adalah 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Anita 5 meter dari tiang bendera. Ini 5. Berikutnya, Erna 11 meter dari di sebelah kiri Anita. Jadi dari Anita ke kiri. Tuh, ke sini. 11 dari Anita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, Erna titiknya ada di sini 11. Berikutnya, Intan 3 meter di sebelah kanan Erna. Nih, Erna di sini, sebelah kanannya berarti ke sini. 3 meter. 1, 2, 3. Intan ada di sini. Sudah bikin seperti ini? Sudah bikin? Nah, tiang bendera ini kita ibaratkan angkanya 0. Titik awal 0. Nah, ke Anita berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan? Apa nih ya? Nah, berikutnya dari Anita ke Erna 11. Nah, kemarin sudah belajar bilangan bulat ya, pakai garis bilangan. Kalau di sebelah kanan titik 0, kanan, tangan kanan antum, nah itu adalah positif. Nih, 1, 2, 3, 4, 5 itu positif. Nah, sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, berarti samping kirinya 0 ini ada negatif. Dimulai dari minus 1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kan ya? Kelihatan? Oke. Nah, dari titik 0 ke sebelah kiri itu bilangan negatif. Diingat lagi videonya. Lalu, sebelah kanan tiang bendera atau 0 di sini itu adalah angka positif, bilangan positif tuh. Tadi Anita 5 meter di soal dan 5 cm di garis bilangan ini, di gambar yang antum buat, itu adalah 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 langkah. 5 meter, 5 cm atau 5 titik nih. Karena setiap titiknya 1 cm Ibu bikinnya. Jadi ini 5. Anita 5. Nah, dari Anita ke Erna 11. Ke kiri kan? Berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nih. Erna 11. Dia ada di posisi minus 6. Minus 6. Tuh, minus 6. Erna minus 6. Nah, berikutnya Intan. Tadi katanya Intan ada di sebelah kanan Erna. 3 meter sebelah kanan Erna. 1, 2, 3. Nah, Intan ada di minus 3. Sudah digambar bentuk seperti ini. Intan ada di minus 3. Nah, sekarang yang ditanya, coba lihat lagi soalnya yang ditanya, yang ada tanda tanyanya. Atau yang ditanyakan. Berapa meter jarak antara Intan dan tiang bendera? Yang ditanya sekarang Intan dan tiang bendera. Berapa meter nih? Dari Intan ke tiang bendera atau dari tiang bendera ke Intan? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Jaraknya 3 meter. Jadi jarak dari tiang bendera ke Intan atau Intan ke tiang bendera itu 3 meter. Kok nggak minus 3 meter? Nah, ini hanya di sini tidak menentukan nilainya. Nilainya berapa, minus atau negatif. Tapi ini menanyakan jaraknya. Nah, kalau jarak itu nggak ada minusnya gitu. Ya, jadi jaraknya 3 meter. 3 meter atau 3 langkah. Dari Intan ke tiang bendera perlu 3 langkah. 1, 2, 3. Atau 3 meter. 1, 2, 3 meter. Gitu. Jadi jawabannya dari tiang bendera ke Intan atau Intan ke tiang bendera itu ada 3 meter. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Sama nih kayak di buku. Nah, kalau di buku ini langsung pakai garis bilangan. Ini tiang bendera sebagai titik 0. Ada
Ada Anita, 6, nah kan dari 0 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anita. Dari Anita, 11 langkah atau 11 meter ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Erna ada di titik ini. 11 meter dari Anita. Ini kan karena di buku jadinya nggak meter, sentimeter. Nah, dari jarak per angka ini itu 1 cm. Pakai skala. Ingat kan, belajar skala. Nah, kemudian posisi Intan. Posisi Intan sebelah kanan. Tangan kanan antum mana? Nah, dari kanan Erna nih ke Intan tuh 3 meter. Nah, 1, 2, 3. Nah, dia berada di minus 3. Nah, berikutnya yang ditanya adalah jarak Intan ke tiang bendera. Dari Intan ke tiang bendera. 1, 2, 3. Jadi jaraknya 3 meter. Jarak antara Intan dan tiang bendera sama dengan jarak dari titik minus 3 ke titik 0. Jaraknya berapa jaraknya? 3 kan? Dari minus 3 ke 0, 3. 1, 2, 3. Langkah ketiga, tulis dan periksa penyelesaian yang diperoleh jarak dari titik minus 3 ke titik 0 adalah 3 satuan. 3 jadi nggak pakai minus, nggak pakai positif, 3 aja. Jadi jarak antara Intan dan tiang bendera adalah 3 meter. Begitu ya. Kita lanjut ke halaman 5. Mengenal bilangan bulat. Penggunaan bilangan negatif. Sudah dibaca belum di rumah? Ayo dibaca. Ya, Ibu bacain deh. Sekarang tuh juga baca ya. Kalian telah mengenal bilangan 0 dan bilangan asli atau bilangan positif. Itu kemarin ada di video. Ayo. Sekarang kalian akan mempelajari bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Lihat, bilangan negatif ada di sebelah kiri. Ayo, tangan kiri antum mana? Nih, sebelah kiri. Sebelah kiri. Tangan kiri antum nih, bilangan. Jadi, tadi sudah disinggung. Sebelah kiri 0 itu bilangan negatif. Sebelah kanan ya, bilangan positif. Perhatikan contoh penggunaan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari berikut. Pertama, udara di puncak pegunungan yang diukur dengan termometer, tahu kan termometer, menunjukkan suhu minus 2 derajat Celcius. Atau misal antum punya kulkas, misal antum pakai termometer itu bisa ada minus-minusnya kalau dingin banget. Gitu. Artinya, suhu udara di puncak pegunungan tersebut adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Jadi, 0 itu kan udah dingin ya. Nah, berarti dia lebih dingin lagi tuh, minus 2. Berarti dia ada di sebelah kiri. Sebelah kiri 0 derajat. Atau di bawah 0 derajat Celcius. Atau sebelah kiri 0 atau di bawah 0. Lebih rendah lagi dari 0. Itu lebih dingin lagi berarti. Berikutnya, seseorang menyelam sejauh 3 meter di bawah permukaan laut. Posisi penyelam dapat ditulis 3 meter dari permukaan laut. Tahu permukaan laut? Itu loh ombak. Yang ada ombak itu namanya permukaan laut. Yang antum melihat ombak itu permukaan laut. Nah, itu namanya permukaan laut. Nah, permukaan laut itu di titik 0. Ibaratnya permukaan laut itu adalah 0 titik 0-nya, posisi 0-nya. Jadi kalau ke atas berarti positif, nggak pakai minus. Nah, kalau di bawah permukaan laut itu jadi negatif, jadi pakai minus. Karena seseorang menyelam sejauh 3 meter di bawah permukaan laut, posisi penyelam dapat kita tulis minus 3 meter dari permukaan laut. Jadi di bawah permukaan laut bisa ditulis dengan ada tanda minusnya atau negatif. Nah, kalau di atas permukaan laut itu positif. Berikutnya, bilangan negatif juga digunakan pada kalimat berikut. Kelereng made hilang 5 butir. Hilang, nggak ada. Berarti dapat ditulis minus 5. Misalnya nih, antum bawa dari rumah si made nih misalnya lah, bawa kelereng dari rumah 10. Ternyata hilang 5, berarti minus 5 kan? Berkurang kelerengnya, berkurang 5, jadi minus 5 atau hilang 5. Berikutnya, berat badan Andi turun 3 km, dapat ditulis minus 3 km. Karena berkurang gitu, hilang gitu. Jadi minus itu berkurang. Atau antum yang di rumah terus, berat badannya turun atau naik? Kalau turun berarti minus 3 km. Kalau tambah, plus berarti. Plus berapa kilo, ayo antum sama di rumah. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya kita semua. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, kalau sudah paham, kalau belum paham ya udah diulang-ulang lagi videonya. Oke, kalau nggak japri ibu kalau misalnya ada yang nggak paham.
Kalau sudah paham, kerjakan latihan 1. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, nih. Nomor 1 sampai 10. Dibaca baik-baik. Kalau antum nggak bisa, misalnya paham soalnya tuh nggak cuma soal doang, baca doang, ya antum gambarin aja posisi 15 meter di bawah permukaan laut gitu. 15 meter di bawah permukaan laut. Tadi kan sudah dibahas nih di atas tadi di sini permukaan laut itu seperti apa. Bisa diputar dikit-dikit ke belakang videonya tadi. Nah, kerjaan 1 sampai 10 ya. Kalau sudah selesai, sudah dijawab, antum bisa jawab langsung di sini. Langsung difotokan, kirim japri ke ibu. Ditunggu sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 malam. Semoga dimudahkan. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.